Selamat datang di pengantar tidur. Au. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pecinta horor? Mudah-mudahan semua dikasih kesehatan. Malam ini masih seperti malam kemarin. Gua masih sendirian. Tapi gua nggak sendiri, karena ada sosok-sosok di sekitar gua yang akan menemani. Malam ini Nola masih belum bisa menemani gua, masih belum bisa menemani kalian juga. Gua masih sendiri aja. Semoga kalian semua sehat selalu, rezekinya nambah terus, panjang umur. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Malam ini untuk para pecinta horor, gua ada suatu kisah, cerita horor yang pastinya itu gue akan menceritakan sebuah kisah baik yang gue alami sendiri atau gue dapat juga dari teman-teman gue. Itu satu kejadian di salah satu kampus swasta di Jakarta Selatan. Gue tidak bisa menyebutkan nama kampusnya, tapi ya mungkin kalian akan tahu sendiri gitu kan. Buat yang tahu silahkan tulis di komen tanpa bermaksud apa-apa. Baik, langsung saja kita mulai. Cerita ini gue mulai dari sebuah urban legend atau kisah turun-temurun di kampus ini. Itu ada salah satu kelas di lantai 2. Ini dari ketika gua baru masuk dan ketika gua baru ngeh, dan sampai terakhir beberapa waktu yang lalu itu gua ke kampus itu pun. Kampus itu, si kelas itu ketika malam, ketika yang lainnya sudah mati, kelas dia masih nyala. Kelas ini masih nyala lampunya. Ya awalnya gue nggak terlalu mikirin ya kenapa gitu kan. Tapi sampai suatu waktu gue penasaran. Karena kebetulan saat itu gue ngelatih teater kan. Dan ketika seperti biasa gue kalau mendekati pementasan itu bisa latihan sampai jam 12 malam, jam 11 lah, jam 11 malam. Sisanya ngobrol-ngobrol gitu kan, sharing, evaluasi itu. Ini lampu kelas masih selalu nyala. Tuh, ini lampu kelasnya kok masih selalu nyala. Ketika yang lain tuh di atas tuh lampu-lampu kelas tuh pasti udah mati. Nah, akhirnya gue ngeberaniin diri untuk nanya, untuk nyari tahu ke salah satu security di sana yang sudah senior. Nah, gue nanya kan ke pas besokannya ya, nggak malam itu juga, pas gue ke kampus lagi, gue tanya tuh. Karena kebetulan gue udah lumayan akrab sama, sudah akrab lah, bukan lumayan akrab lagi, gue sudah akrab sama satpam ini. Tanya, bang, kok kelas yang di pojok di lantai 2, gue bilang, nggak di pojok, sorry, di lantai 2 itu lampunya nyala terus ya. Awalnya dia nggak mau ngasih tahu. Enggak, udah, nggak apa-apa. Akhirnya gue desek-desek kan, ayo lo bang, gue bilang, cerita aja, gue nggak akan bocorin gitu. Ya mungkin si security ini takut
kalau ini nyebar kemana-mana akhirnya bikin kampusnya image-nya jadi jelek lah atau apa gitu kan. Cuman akhirnya dia cerita tuh, jadi gini ceritanya, dia bilang dulu pas ada OB baru, dia habis cleaning tuh lantai 2, lantai 1, lantai 2 gitu kan, semua dia cleaning. Nah pas di lantai 2 ini dia masuk ke kelas itu, habis disapuin kan per kelas gitu, terus ditutup. Nah dia lupa tuh, wah lampunya masih nyala gitu kan, karena dia kan OB baru nih. Dibuka pintunya, dibuka lagi gemboknya itu, dimatiin tuh lampu sama dia. Udah kelar, turun lagi dia ke bawah. Dia pas lagi nongkrong sama teman-temannya, dia ngeliat ke atas kok lampu nyala. Dia bilang, ke ruangan kelas tadi yang dia matiin tuh di lantai 2. Perasaan lantai 2 udah gue matiin semua katanya. Dia naik lagi tuh ke atas. Dia naik lagi ke atas, dibuka lagi tuh pintu kelasnya, dibuka lagi gemboknya, dibuka gitu kan. Dia masuk, dia nengok-nengok dulu kan, ngerinya ada murid yang ketinggalan di kelas, kekunci gitu kan. Tapi nggak ada, udah dimatiin lagi sama dia. Matiin, diturun lagi. Udah tuh. Besok pagi, karena kebetulan kan dia dapetnya shift malam tuh sampai pagi tuh. Jadi dia kebetulan lembur, dapat jatah beres untuk buka gembok gitu kan. Karena saat itu bukan security yang buka ini, tapi HK sekalian beres-beres, sekalian OB-nya gitu kan. Si OB ini buka-bukain ke pintu, cekrek. Nggak tahu kenapa dia di kelas ini kok pengen buka pintu. Jadi bukan cuma buka gemboknya doang, tapi pintunya juga dibuka sama dia. Dia ngeliat meja, kursi, semua itu berantakan, pada kebalik-balik. Pokoknya pada berantakan lah gitu kan. Ada yang kursinya di atas meja lah, segala macem. Bangkunya kebalik gitu. Nah, dia turun tuh. Habis dia rapihin lagi, kursi yang ada di atas meja dosen diturunin lagi, bangku-bangku kan kebetulan kalau bangku kuliah gitu kan bangku yang ada mejanya gitu kan, udah dibalikin lagi, udah dibenerin, udah disapu lagi sama dia. Dia turun tuh ke security. Dia nanya, "Pak, ini ada yang masuk ke kelas nggak sih malam-malam?" "Wah, enggak lah, kan lu emang kuncinya juga." "Itu dia, gue kunci udah gue pegang." "Terus?" "Iya, cuman tuh kelas berantakan." "Wah, nggak tahu," kata si satpam. Ya udah, si OB juga nggak mikir panjang gitu kan, nggak mau ribet. Ya udah pokoknya ya cuman ada di otak dia nih salah satu UKM yang ada 2 UKM yang memang sering melakukan aktivitas malam gitu kan. Awalnya dia pikirannya udah negatif lah kedua UKM ini. Kelar, udah. Minggu berikutnya giliran dapat dia jaga lagi, sama tuh. Dia sapuin lagi gitu kan, udah diberesin tuh kelasnya, dimati lampu lagi, digembokin semua, kelar. Dia turun lagi ke bawah. Dia turun ke bawah dan ninggalin gitu. Nggak ada feeling apa-apa tuh di awal. Nah, pas besok pagi lagi, dia giliran dapat buka kunci lagi, dia buka lagi nih, penasaran gitu kan, ini jangan-jangan berantakan lagi, dia bilang. Pas dibuka, bener berantakan lagi, dan lebih berantakan dari malam pertama dia. Wah, dia kesel, ngomel-ngomel kan, beresin, niat dia mau langsung ngelabrak ke kedua UKM ini nih, langsung mau negor gitu kan. Tapi dia ngomong dulu ke security, kebetulan ada security senior yang saat itu gue tanya, "Bang, ini malam siapa nih yang kesini bang, ke kelas ini bang?" Disebutin lah kelas 2 berapa gitu kan sama dia. "Kagak ada, orang kunci juga lu yang megang kan, lu sama gua doang yang megang." "Ini ada nih bang, ada yang masuk nih." "Emang kenapa sih?" "Iya kan malam tuh udah gue matiin lampu, udah gue gembok pintu,
Masa pas pagi gue lihat itu lampu nyala lagi, terus kursi berantakan lagi. Udah kayak kemarin bang. Lah emang lu matiin lampunya? Lah iya bang, kan emang harus dimatiin. Wah, lu baru ya? Lu nggak tahu ya, nggak dikasih tahu sebelumnya? Nggak bang, nggak ada dikasih tahu tuh sama security. Kelas ini, kelas 2 sekian ini nih, itu jangan dimatiin lampunya kalau malam. Lah emang kenapa bang? Itu katanya ada kelas malam. Kelas malam itu yang isinya dosen gaib sama ada mahasiswa-mahasiswa, katanya gitu. Awalnya tuh OB-nya nggak percaya. Ya udah kata security-nya gini dah, lu terserah dah lu mau percaya apa enggak. Yang penting lu kalau nyapuin itu tolong jangan dimatiin. Ya udah bang. Udah. Besokannya dia nggak matiin, dia ikutin tuh kan. Pagi bener. Tuh rapi. Dia nanya ke OB yang bersihin kelas 2 itu tuh, kelas 2 sekian itu rapi. Pas malam dia iseng lihat dari bawah ke kelas 2 yang 2 sekian itu yang lampunya selalu nyalain. Ya memang dia ngeliat kayak di perkuliahan malam biasa aja. Di situ baru dia merinding tuh, baru dia percaya kalau kelas itu memang lampunya nggak boleh dimatiin. Soalnya ya mungkin gitu ya, mungkin ketika lampunya dimatiin tuh dosen dan mahasiswa kelas malam itu ngamuk kali gitu, kesel. Nah, itu yang dialamin tuh. Nah, akhirnya gue tahu kan dari security, oh gitu, ya udah oke bang, ini rahasia, gue bilang. Cuman gue baru bongkar lagi sekarang gitu kan. Tapi kan gue nggak nyebut kampus ya. Nah, kemudian ini yang pengalaman gue pribadi. Dulu gue ketika latihan teater pasti kan selalu pemanasan. Nah, pemanasan gue itu lari tuh gue ngiterin kampus, ngelarin fakultas gue. Terus gue ngajakin lari ke dalam, masuk ke dalam fakultas. Itu kan ada tangga. Jadi pikiran gue untuk latihan fisik kaki gitu kan. Tangga gue sampai ke lantai 4. Jadi masuk dari ujung sebelah sini, nanti turun ujung sebelah sana, lantai 4. Nah, kalau sekarang sih itu udah jadi kelas. Kalau dulu itu kan kayak jadi gudang, tumpukan bangku-bangku yang udah rusak, lemari-lemari yang udah rusak, itu dikumpulin di situ. Nah, ada satu bangku. Ini biasanya buat mahasiswa nongkrong gitu kan, duduk di situ sambil ngerokok. Karena dulu masih bebas ya ngerokok gitu kan. Nah, pas gua lagi lari, gua posisi terakhir kan ngawasin anak-anak. Gua lagi lari. Ini gua ngeliat ada cewek. Dia duduk aja kan. Itu posisi setengah lima sore, karena gue inget mulai pemanasan itu di bawah di studio di lapangan di bawah itu jam 4, kelar pemanasan kita lari tuh. Nah, lari itu sekitar jam setengah 5-an lah. Pokoknya matahari masih ada ya, masih terang. Dia ada mahasiswi lagi duduk bawa tas, megang buku gitu, dia nunduk, rambutnya panjang. Wih, merinding gua. Ya sebahu lah, bawah bahu gitu kan. Lagi nunduk aja. Tapi yang lari tuh yang junior gue, murid-murid teater gue tuh nggak ada yang lihat. Gue nggak tahu dia nggak ngeliat atau mungkin mereka nggak mau negor. Gue lari, gue berhenti di depan dia, di samping dia. Mbak, ngapain? Ada kelas ya? Gituin. Kok diem aja? Mbak, ngapain mbak? Ini kan kelas udah pada sepi. Gitu. Karena saat itu kuliah kan ada kuliah khusus ya, ada kuliah karyawan. Itu kuliah karyawan, setahu gue itu cuma lantai 1, 2 doang, nggak sampai lantai 3 ke atas, sampai lantai 4. Nah ini di lantai 4. Mbak, udah yuk mbak, turun yuk. Udah ngapain sih di sini sendiri? Serem mbak, banyak setannya. Gue gituin kan. Ini kok diem aja. Pas gua mau lari, gua mau tinggalin nih, gua mau turun ke tangga, itu tiba-tiba wangi melati, wangi kuburan baru gitu kan. Terus tuh mbak, ini serem mbak nih, gue udah nyium nggak enak, udah yuk turun yuk.
Tiba-tiba dia ngangkat mukanya, dia ngeliat, anjir serem banget gue lihat. Pucet putih, terus di sininya tuh keluar apa ya, kayak darah gitu. Matanya tuh hitam plong gitu kan, terus keluar merah darah. Oh Allahu Akbar, gue merinding sejadi-jadinya. Udah gue langsung ngibrit, gue lari. Gue suruh junior-junior gue yang di bawah, wah buruan lari. Bang apa bang? Udah buruan lari. Udah gue ngibrit, gue tinggalin mereka ya kan. Udah mereka panik semua pada ngikutin. Gue sampai di bawah, gue udah ngos-ngosan. Gue aduh capek banget itu kan. Gue udah ngambil minum, udah astagfirullahaladzim, gue langsung ambil air wudhu gue. Karena kan gue pas lari tuh kita semua nyeker ya. Udah sekalian gue ngambil wudhu, nangin diri, baru gue cerita ke anak-anak. Udah yuk hari ini kita nggak usah latihan dulu, gue bilang. Kenapa? Enggak, badan gue nggak enak, gue bilang gitu. Udah kita ngobrol aja, bedah naskah aja lah, gue bilang. Kita nggak perlu latihan fisik. Udah akhirnya gue bedah naskah doang itu kan, duduk gue ngobrol udah nggak jelas. Bedah naskah aja udah. Karena gue berusaha menghindari ngelupain bayangan perempuan tadi kan. Dan napasnya itu tempat gue latihan itu memang ke lantai 4 itu, ke tempat situ tuh kelihatan gitu kan. Nah, udah pas juga ajan maghrib kan, udah gue break sholat maghrib. Gue sholat maghrib itu musolah cowoknya apesnya tuh di lantai 4. Udah gue ajak anak-anak kan, kalau musola cowok lantai 4, musola ceweknya di lantai 2 tapi di tengah. Gue bilang udah gue sholatnya di musola cewek aja deh. Gue bilang nungguin sepi kan. Kebetulan memang saat itu juga perkuliahan lagi libur kalau nggak salah ya. Jadi lagi sepi. Udah gue ngajak anak-anaknya udah sholat yuk, gue bilang sholat jamaah. Padahal ngilangin takut kan gue. Sholat di kamar mandi, gue lagi udu. Jadi gue udu terakhir tuh. Gue udu terakhir. Nah di kamar mandi nih, di salah satu tempat itunya ya, tempat KBU-nya, biliknya itu, di bilik toiletnya itu, keran nyala, pintu kegebuk, kebanting, jeduk gitu kan. Keran nyala. Kaget gue, kaget karena pintu kebanting kan. Santai dong, nggak usah dibanting pintunya, gue teriak gitu kan sebelum wudhu tuh. Terus keran nyala, gue bilang, kan gue wudhu itu posisi di depan pintu, deket pintu. Kalau ada orang lewat pasti gue ngeliat. Gue penasaran, gue jalan, gue samperin kan. Pintu ternyata paling pojok tuh emang ketutup. Gue dorong tuh, lah kebuka, tapi keran ngucur, nggak ada orang gitu kan. Akhirnya gue buka, gue tutup tuh, gue tutup kerannya, gue matiin. Gue balik lagi ke tempat wudhu, mau wudhu lagi, nyala lagi keran. Wah udah nggak beres. Bodoh amat, gue bilang banjir dah, gue matiin lagi wudhu. Gue wudhu kelar, udah sholat tuh bareng berjamaah. Anjing, gue bilang, gue nanya kan bocah tadi ada yang kamar mandi nggak? Nggak ada bang. Yaudah gue bilang udah dah, gue bilang gitu kan. Kita sholat deh, sholat. Udah kelar sholat malam. Besok pagi gue udah mulai beraktivitas lagi di kampus biasa segala macem. Baru tuh gue cerita tuh ke anak-anak, terutama yang lari terakhir pas bareng sama gue tuh pas latihan. Lu pas lari ngeliat cewek nggak? Enggak bang. Emang ada cewek? Di mana? Ada di lantai 4. Enggak bang. Emang lu ngeliat cewek? Wah gue bilang udah lah, nggak usah dibahas. Cuma penasaran mereka kan. Penasaran. Ya gue ceritain, gue ngeliat cewek nunduk gitu kan, rambutnya panjang. Pas gue cerita tuh didengar sama OB senior, yang OB udah tua lah katanya. Dia bilang memang di situ, di lantai 4 pojok itu katanya dulu pernah ada yang bundir
ada yang bundir di situ, katanya gitu. Dan ini cerita ya udah lumayan melegenda gitu loh, cuman gue baru tahu saat itu. Nah, kemudian ini yang kejadian ini sebenarnya udah agak lampau ya, udah lama banget. Itu UKM gua dulu punya alat musik Jawa. Tuh, alat musik gitu, gamelan. Dan suatu hari ada abang-abangan gua itu lagi nongkrong di belakang, ditanya sama warga, "Mas, semalam ada yang latihan gamelan nggak?" Gitu kan. "Ada yang latihan ya?" "Ada yang latihan ya?" "Oh iya, ada yang latihan, main gitaran, kata biasa ngeband, besok mau manggung." "Enggak," dia bilang, "ini jam 1-an lah, bunyi apa, gamelan Jawa. Emang ada yang mau pentas tradisional?" Kaget dong abang-abangan gua. "Ah, enggak ada." "Emang kenapa, Pak?" "Iya, soalnya pas saya sama teman-teman saya lewat di sini, ya kita lagi habis ronda lewat samping kampus, itu katanya dari sebelah situ itu kedengeran banget, katanya dari studio situ, dari arah sebelah situ tuh, katanya alat-alat musik Jawa, gamelan, pokoknya kayak ada pertunjukan gitu kan." Nah, abang-abangan gue ini kan ceritanya posisi kita lagi ngumpul di studio. "Wah, nggak percaya lah," kata yang lain, "wah bokis tuh bapak-bapak gini." Tiba-tiba itu gong sama gamelan itu bunyi. Gong tuh kayak yang demukul dong, terus ding dang ding dong. Wah, kita langsung kabur semua, langsung turun tuh. Anjrit, gue bilang serem banget. Itu bukan malam, itu sore itu kejadian. Dan si gongnya itu, alat musik gamelan itu bunyi sendiri. Demikian aja dulu salah satu cerita urban legend yang ada di kampus gua gitu kan. Semoga bisa menemani tidur kalian malam ini. Jangan lupa untuk tombol like, subscribe, share, dan komen, karena itu gratis. Oke, gue ingetin lagi buat kalian yang mau sharing-sharing cerita tentang mungkin ada kisah horor di lingkungannya atau yang pengalaman pribadi kalian, bisa kalian kirim ke TikTok DM kita di TikTok @pengantartidur. Nanti akan gue bacakan cerita kalian, akan gue ceritakan kembali untuk para pecinta horor di luar sana. Demikian dari gue. Selamat malam, selamat tidur. Awas, ada yang nemenin tidur lo.